Bertemu lagi bersama saya Andre Giawa. Pada video ini kita akan melanjutkan refleksi Mazmur 23 bagian yang kedua. Kita akan melihat satu kalimat yang Daud ungkapkan di dalam Mazmur ini, yaitu Tuhan adalah gembalaku. Kata gembala bagi Daud adalah kata yang melekat di dalam dirinya sendiri, sebab sebelum dia menjadi raja atas seluruh bangsa Israel, Daud adalah seorang gembala kambing domba ayahnya Isai. Nah, dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 37, Daud menceritakan sebagian pengalamannya ketika dia menjadi seorang gembala. Pada saat itu Daud pergi menjenguk kakak-kakaknya yang sedang ikut berperang bersama dengan Raja Saul. Lalu dia mendengar Goliat, tentara prajurit orang Filistin yang sedang menantang tentara Israel dan menghina tentara Israel, bahkan menghina Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Maka saat itu Daud meminta supaya dia maju berperang melawan Goliat. Tetapi Saul meragukan karena Saul mengerti Goliat adalah seorang prajurit yang terlatih sejak kecil dan punya pengalaman berperang, sedangkan Daud tidak. Maka Daud menceritakan kepada Saul dengan tujuan meyakinkan Saul bahwa dia mampu melawan Goliat bersama dengan Tuhan. Maka Daud menceritakan bagaimana pengalamannya ketika dia menjadi mengembalakan kambing domba, yaitu dia melawan singa dan juga bertarung dengan beruang untuk melindungi domba-domba yang digembalakannya. Nah, sehingga ketika Daud mengekspresikan pandangannya tentang Tuhan, Daud memandang bahwa Tuhan itu adalah gembala baginya. Ya, mungkin bagi kita yang pekerjaannya bukan gembala akan sedikit sulit memahami konsep Tuhan adalah gembalaku. Namun pengalaman Daud yang diceritakannya kepada Saul cukup memberikan kita sebuah konsep ya, gembala menurut Daud. Ya. Jadi pengalaman Daud mengajari kita beberapa hal tentang gembala. Satu, bagi Daud, gembala itu bukan soal pekerjaan saja, tetapi juga tanggung jawab penuh. Oke. Yang kedua, gembala bertanggung jawab secara penuh atas kambing domba yang digembalakannya. Yang ketiga, kehidupan dan keselamatan domba-domba ada di tangan sang gembala. Kemudian yang keempat, antara gembala dan domba ada hubungan khusus. Ya. Nah, gambaran gembala yang tersirat dalam kisah Daud adalah gambaran Tuhan atas kita. Sehingga bisa kita katakan bahwa Tuhanlah yang bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Ya. Kehidupan dan keselamatan kita ada di tangan Tuhan. Lalu kita memiliki hubungan khusus dengan Tuhan, sang gembala kita. Jadi konsep ini Daud bangun bukan sekedar sudut pandang teologis yang abstrak. Bukan sekedar sudut pandang teologis yang abu-abu yang susah dicerna, tetapi dari pengalaman hidupnya bersama Tuhan. Daud sadar betul baik ketika dia menggembalakan maupun ketika dia menjadi raja atas Yehuda dan atas seluruh Israel, bukan karena kegagahannya, bukan, semata-mata karena Tuhan, gitu ya. Daud terbebas dari musuh-musuhnya bukan pula karena Daud benar-benar hebat, tetapi karena ada Tuhan yang melepaskannya.
Daud sadar akan kekuatannya. Daud tahu bahwa dengan kekuatannya dan kekuatan prajuritnya mustahil dapat mengalahkan musuh yang banyak itu dan juga hebat-hebat. Mustahil, ya. Namun faktanya Daud selalu menang. Bahkan wanita Israel menari-nari, menyanyi-nyanyi, bersaut-sautan, berkata Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Dari sisi pengalaman, Saul adalah orang yang paling berpengalaman berperang. Tetapi Tuhan undur daripada Saul karena dosanya. Lalu Tuhan memilih Daud menjadi raja atas Israel. Nah, sebelum Daud menjadi raja atas seluruh Israel, Tuhan menyatakan kuasanya kepada Daud dengan menolong Daud mengalahkan musuh-musuhnya, termasuk Saul yang beberapa kali berikhtiar membunuh Daud, mengejar-ngejar Daud. Daud selalu menang atas itu karena Tuhan melindungi Daud. Tuhan menyatakan kuasanya atas Daud. Daud sadar akan hal ini bahwa mustahil dia melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Semua kemenangan yang dialami oleh Daud adalah semata-mata karena Tuhan. Maka Daud tahu bahwa memang Tuhan itu adalah gembalanya, gitu, ya. Nah, sehingga Daud mengajar kita beberapa hal. Pertama, gitu ya, sesungguhnya kita ini bukan apa-apa dan juga bukanlah siapa-siapa. Di mata Tuhan kita ini bukan apa-apa, gitu. Lalu kemudian yang kedua, sesungguhnya kita ini hanyalah seekor domba yang tak berdaya dan tak mampu hidup dengan kekuatannya sendiri. Domba adalah hewan yang terbatas, hewan yang lemah, tidak memiliki senjata untuk menyerang musuhnya dan juga tidak memiliki senjata untuk melindungi dirinya. Jadi kehidupan seekor domba bergantung sepenuhnya kepada gembalanya. Kemudian domba juga adalah hewan yang sulit memahami jalan yang benar. Sehingga Tuhan Yesus dalam perumpamaannya di dalam kisah Injil, Tuhan Yesus pernah mengkisahkan domba yang hilang. Karena memang domba ini adalah hewan yang sulit menemukan jalannya sendiri. Tanpa gembala, domba akan tersesat dan domba akan binasa. Nah, kita juga adalah di hadapan Tuhan tidak lebih dari seekor domba yang tidak memiliki apa-apa, yang tidak bisa hidup tanpa gembala agung, yaitu Tuhan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kita punya gembala yang bertanggung jawab atas hidup kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di masa-masa pandemi COVID-19 ini jangan khawatir. Meskipun situasi ekonomi lagi sulit, jangan khawatir. Karena kita punya gembala agung, yaitu Tuhan yang bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Jadi jangan khawatir. Kita punya gembala yang baik. Kita punya gembala yang agung, yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Yang keempat, kita punya gembala yang dekat dengan kita. Jadi kita juga bersyukur punya Tuhan
yang bukan sekedar mengawasi kita dari jauh, tetapi betul-betul dekat dengan kita. Dalam kehidupan nyata, gembala tidak boleh menjauh dari kawanan domba-dombanya. Sebab ketika gembala jauh dari domba-dombanya, maka domba-dombanya akan mengalami kehidupan yang berantakan. Ya. Itu sebabnya dalam kehidupan nyata seorang gembala selalu ada di dekat kawanan domba-dombanya. Tuhan juga bagi kita yang merupakan gembala selalu ada dekat dengan kita. Di saat sulit, di saat susah, Tuhan ada dengan kita. Dekat dengan kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh keyakinan dan juga dengan penuh harapan, kita bisa mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Sampai di sini video ini, dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.